Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah reel keluaran terbaru dari OXGN atau Oxgen. Dimana untuk reel ini merupakan reel premium dari Oxgen mamen. Dan ada beberapa info yang pengen saya sampaikan kepada kalian, terutama untuk Oxgen ini. Jadi ada beberapa hal baru dari brand ini, mamen. Jadi ini untuk Oxgen, dia ada series Infinite. Nah ini dia, saya sampingin dikit biar agak kelihatan. Nah Infinite. Nah, jadi untuk Infinite ini adalah merupakan seri Oxgen, kayaknya ini masuk ke kelas premiumnya, dan ini merupakan seri kedua dari Oxgen Infinite SWOT. Kalau yang sebelumnya ini dia ada Oxgen Detector. Nah, itu untuk Oxgen Detector adalah joran teleskopik dari Oxgen. Untuk hal baru lainnya dari brand Oxgen ini adalah untuk brand ini sekarang sudah memberikan 1 tahun waranti. Ini waranti ya, bukan garansi. Ini 1 tahun waranti khususnya untuk produk-produk mereka, mamen. Di mana untuk waranti ini dia melingkup jaminan dari Oxgen agar kalian mendapatkan sebuah produk yang tidak malfungsi. Nah, jadi kalau seandainya kalian mendapatkan sebuah produk yang mungkin ada miss dari pabriknya, ya karena kita harap maklum, sekali produksi produk itu mereka bisa mencapai ribuan piece, mungkin terselip 1 atau 2 piece produk bermasalah, mamen. Nah, ini akan bisa langsung diklaim oleh pihak Oxgen dan digantikan dengan yang baru kepada kalian semua. Cuman untuk pergantiannya saya kurang ngerti sih. Ini langsung diganti unit yang baru atau nanti diganti spare partnya. Karena untuk info yang ketiga juga bahwa untuk Oxgen ini sekarang mereka sudah memiliki service center, mamen. Jadi di sisi after sale-nya untuk brand ini mereka bukan cuma menjual produk aja. Jadi mereka juga ikut bertanggung jawab untuk pemeliharaan produk mereka apabila terjadi sebuah kendala di kemudian hari pada saat kita menggunakan produk-produk dari Oxgen. Dan juga untuk detektor kemarin pun infonya kalau teman-teman pakai mungkin ada patah di section keberapa itu pun ada untuk spare partnya, mamen. Jadi tinggal kalian kontak aja langsung ke mungkin dari IG ya, IG Oxgen. Kalian tanya untuk kontak service centernya, untuk tempat pengiriman produknya, dan ya pastinya akan dilayani dengan sepenuh hati sih dari Oxgen. Nah, sekarang kita akan langsung lanjut untuk membahas si Oxgen SWOT ini. Nah, jadi dalam pembelian untuk reel ini dikemas di dalam box yang premium, mamen. Boxnya ini hardcover, ini udah premium punya. Kemudian sebelum kita unboxing, saya akan baca-baca mantra dulu untuk reel ini. Untuk speknya di sini mana ya? Kurang tahu sih saya speknya di mana. Nggak kelihatan di sini speknya, mamen. Mungkin di dalam ya. Nah, di sini ada banyak sekali fitur-fitur baru dari Oxgen ini. Ini saya agak sulit bacanya. Ini Design and Engineering by Japan, Graphene Body Reel. Nah, ini baru nih di bagian body railnya itu dia menggunakan bahan graphene. Light and tough, aluminium screw in, CNC aluminium, ya kurang lebih seperti itu. Ini langsung aja lah kita akan unboxing. Saya udah nggak sabar lagi untuk melihat tampang dari Oxgen Infinite SWOT ini, mamen. Nah, jadi dalam pembelian untuk reel ini dikemas di dalam kemasan yang sudah safety. Jadi untuk kemasannya ini dia udah ada dudukan busanya. Jadi untuk reelnya itu dia nggak bisa gerak-gerak lagi, mamen. Kemudian dalam pembeliannya ini kita dapat apa aja nih. Sini ada 1 reelnya. Tampangnya sih keren untuk reelnya ini, mamen. Modelnya keren, kece. Kemudian di bagian dalam ada apa lagi? Ini ada, wah kita dapat 2 spool rupanya. Ini spoolnya berwarna hitam. Dan ini spoolnya berwarna hitam juga. Cuman hitamnya ini finishingnya matte. Terus ada aksen berwarna emas. Kalau yang ini full hitam. Untuk aksennya cuma di tulisan berwarna putih, mamen. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ada apa lagi di sini? Ini untuk handle-nya. Wah, handle-nya keren. Kemudian kita dapat pouch. Pouchnya sih ini bahannya standar.
Kemudian di sini kita dapat skematik udah kosong. Saya mau cek skematiknya dulu. Ini skematik atau manual book? Oh, ini ada skematik satu. Nah, ini dia ada skematiknya satu. Kemudian juga ada satu lagi nih. Apa ini? Ini kartu warantinya, men. Nah, ini dia nih. Kartu waranti dari Oxgen. Nah, ini dia. Jadi mungkin caranya nanti kalian baca sendiri aja lah untuk cara pengisiannya. Ataukah ini harus diisi pada waktu mengklaim waranti, atau mesti dikirim, atau gimana, atau mesti daftar ya. Karena pada bagian katalognya pun saya lihat ada kayak barcode gitu untuk masuk ke website apa, saya kurang ngerti juga apakah itu untuk pendaftaran waranti atau gimana ya. Tinggal nanti kalian pelajari aja waktu kalian beli produknya ini. Oke, ini akan saya simpan dulu. Nah, dalam pembelian untuk Real Oxgen SWOT ini hadir dalam beberapa pilihan ukurannya. Mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000, loncat ke 6000. Untuk rasionya itu di size 1000 itu dia pakai G ratio di 5.2:1. Dan untuk yang lainnya itu dia pakai HG atau high speed di 6.2:1. Nah, di sini untuk penampilan Real Oxgen SWOT ini terlihat elegan, mewah, men. Pada bagian body, rotor, ini dia menggunakan pewarnaan warnanya silver, agak keemasan, saya kurang tahu penyebutannya apa. Dan pada bagian ini spool dia menggunakan warna hitam dengan finishing matte. Kemudian ada aksen berwarna emas. Lalu pada bagian handle juga warna hitam, ada aksen emas juga di sini. Dan di bagian knopnya pakai warna hitam juga. Kemudian untuk penampakan reel ini pada saat saya pasang spool hitamnya, nah penampakannya seperti ini, men. Ini kesannya lebih garang dia ya. Kalau pakai yang spool ini dia lebih mewah, men. Kalau pakai spool yang kayak gini dia lebih ganas, lebih garang ini kesannya. Kemudian di bagian atasnya ini ada tulisan Design and Engineering by Japan. Nah, ini dia. Lalu untuk bahan bodi dan rotor pada reel ini dia menggunakan bahan terbaru dari Oxgen. Ini menggunakan bahan grafin. Untuk bahan grafin ini adalah manipulasi atau penyempurnaan dari bahan grafit, men. Di mana untuk bahan grafin ini dia memiliki perbedaan molekul dengan bahan grafit. Untuk bahan grafin ini molekulnya itu partikelnya dia berbentuk seperti heksagon. Dan pada saat partikelnya ini bersatu dia akan membuat struktur kepadatan yang sangat rapat, men. Hingga untuk bahan ini dipercaya itu dia lebih kuat ya. Jika dibandingkan dengan bahan grafit, tingkat kekerasannya pun akan lebih baik. Dan juga dia memiliki bobot yang lebih ringan hingga 20% jika dibandingkan dengan bahan standar grafit, men. Nah, di sini untuk bagian bodinya dia memiliki desain yang cukup tebal. Lalu bodinya ini dia menggunakan desain yang ada bolongan pada bagian reel armnya. Dan di sini kalau saya tes ya, saya pasang kejoran dulu dan saya berikan tekanan. Ini udah cukup kaku, men. Masih ada pergerakan, wajar karena ini bukan bahan metal, tetapi di sini untuk bahannya itu udah rigid dan lebih rigid dari bahan grafit. Nah, kemudian di bagian rotor juga dia menggunakan bahan grafin. Tingkat kekakuan ini udah maksimal banget, udah keras sekali, men. Lalu untuk rotor tidak ada jeda ya. Dan kemudian pada bagian lower bodinya ini ada tuas one way atau switch one way. Kemudian di bagian handle-nya, di sini dia menggunakan handle berbahan one piece. Untuk handle-nya terbuat dari bahan aluminium. Dan untuk handle-nya ini dia menggunakan sistem CNC. Untuk knopnya ini dia menggunakan power knob. Nah, untuk power knob-nya dia bentuknya agak segitiga. Ini tipe yang seperti ini saya lebih suka malahan, men. Lebih suka ketimbang dengan round knob. Ini pegangan kita itu jadi lebih enak. Nah, kemudian untuk bagian knobnya ini akan saya coba buka. Saya mau lihat apakah dia removable ya. Nah, ini gampang bukanya. Nah, mantap nih. Soalnya beberapa brand itu di bagian knobnya mereka pakai sistem apa namanya? Lem, jadi nggak bisa dibuka. Nah, di sini untuk knobnya dia menggunakan sistem clamp. Jadi nggak bisa dibongkar pasang, men. Kemudian di sistem penguncian handle dia menggunakan sistem screw on handle. Untuk kelebihan sistem screw on handle ini dia akan membuat handle-nya itu lebih rapat. Dia tidak gampang oblak, men. Kemudian untuk tipe pengunciannya dia udah quick lock. Jadi pada saat dia udah padat langsung kunci dia. Dan untuk kepresisian drive gear rapat sekali.
benar-benar presisi untuk drive gennya. Kemudian untuk handle, nggak ada oblak, rotor, manis, nggak ada space, stop and go enak banget, bener-bener tanpa jeda sini mamen. Dan untuk handle-nya ini pun dia udah interchangeable ya, jadi bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool, untuk rail ini dia menggunakan spool berbahan metal. Nah, untuk spoolnya ini dia size-nya itu dia agak sempit tapi dia dalam. Di sini akan saya ukur. Lebarnya ada di sekitar di 14,19 dengan kedalaman di sekitar 10,2 atau 10,3 mili. Lalu untuk bagian bibir spool di sini dia menggunakan tipe V-shape. Untuk bibir spoolnya ini dia menjadi dua bagian ya, dua bagian body. Nah, untuk bibir spoolnya ini dia udah diberikan lapisan anodized untuk membuat friction atau permukaan yang lebih halus pada bagian bibir spoolnya ini, hingga dia akan mengurangi friction pada saat kita lagi melempar umpan. PE bergesek di sini hingga akan menambah jarak lemparan. Kemudian pada bagian tutup spoolnya ini udah menggunakan desain yang sangat ceper sekali. Udah sangat bagus sekali untuk tutup spoolnya ini. Pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal, ada karet seal. Lalu untuk spoolnya ini, nah di sini dia sudah menggunakan sistem yang sangat bagus sekali ya. Untuk spoolnya dia sudah disupport dengan satu buah ball bearing dan juga sudah ada satu buah spool support shaft-nya, yang dimana dengan adanya satu buah spool support shaft seperti ini akan membuat durabilitas dari spoolnya ini jauh lebih lama pemakaiannya mamen. Dia nggak gampang oblak nanti. Nah, kemudian di bagian spoolnya ini akan saya buka. Kita akan lihat untuk drag sistemnya. Oke, jadi di sini pada bagian spool di bagian dalamnya ini ada satu lagi support mamen. Cuman supportnya ini bukan ball bearing ya. Ini supportnya dia pakai bushing tuh. Dan kalau kalian mau upgrade jadi ball bearing, ini kalian bisa beli ball bearing di size 6,5 kali 11 kali 3. Oke. Kemudian untuk bagian drag system di sini dia terdiri dari 6 layer. Nah, ini ada 6 layer drag system. Ada 3 buah drag washer berbahan karbon. Karbonnya udah menggunakan premium karbon. Ada 3 buah dishwasher dan key washer berbahan stainless steel. Dan untuk washer yang paling atas ini dia menggunakan lempengan yang agak nongol. Tuh. Jadi pada saat tutup spoolnya ini diberikan tekanan di bagian sini, maka untuk washernya ini dia akan menekan dengan lebih merata ya. Tekanannya itu akan lebih merata menimpa washer-washer yang ada di bawahnya. Jadi untuk dragnya itu dia nanti akan lebih stabil tekanannya itu di semua sisi permukaan drag washernya. Dan untuk mass dragnya itu ada di 14 kilo berdasarkan spesifikasinya. Nah, kemudian di bagian secondary spoolnya untuk rail ini dia juga sudah menggunakan bahan karbon, dan untuk karbonnya pun dia udah menggunakan premium karbon mamen. Nah, jadi di sini walaupun dia mendapatkan 2 spool pada rail ini, untuk spoolnya ini tidak anaktiri ya, tidak dianaktirikan ya, karena dua-duanya benar-benar bisa menjadi sebuah main spool untuk rail ini mamen. Di bagian dragnya ini udah diberikan sama-sama maksimal sih untuk bahan dan juga drag washernya di sini. Dia udah pakai stainless steel dan juga dia pakai karbon yang premium punya. Nah, kemudian di bagian drag system untuk rail ini, untuk kinerjanya ini empuk. Oke, drag kecilnya bagus. Drag besar. Ya. Nah, ini dari transisinya ya, dari dia diam ke bergerak untuk spoolnya ini tidak ada lonjakan, ini nggak keset dan smooth, empuk untuk perputarannya. Dan kemudian di bagian bell wire untuk rail ini dia menggunakan bahan metal, bell wire-nya terlihat cukup tebal di sini. Bahan bell wire-nya dia menggunakan tipe tupis. Di bagian bell arm menggunakan bahan grafin, dan juga di bagian bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Kemudian untuk bukaan bell arm, bell wire ya, pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini, dari samping dan dari atas. Nah. Kemudian kita lanjut lagi untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rail ini. Untuk rail ini dia menggunakan gear ratio di 6.2:1, ada di HG ya. Kita akan langsung mulai. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk gear ratio-nya di 6.2:1. Kemudian untuk retrieve pada rail ini,
Untuk retrieve-nya sih terasa cukup ringan, paling angkatan awal dia agak sedikit berat. Ini karena bukan berat ya, karena karakter sih ini. Karakter dari real rasio 6. Nah, tapi pada saat dia udah berputar udah enak sekali ini. Untuk crank feel-nya terasa smooth, feel guard-nya ada tipis. Untuk putaran kosong udah ini sih, udah balance untuk rotornya. Kemudian pada bagian spring guide di sini dia menggunakan bahan metal. Metalnya ini menggunakan metal babit dan untuk pairnya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic untuk rilisnya terasa enak ya. Ini terasa sensitif banget. Enggak keras men. Untuk tendangan balik atau blowback-nya pun terasa empuk. Untuk line capacity, di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,23 mm masuk 275 meter, 0,26 mm masuk 215 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di 200 meter PE diameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 ke dalam real Oxgen SWAT ini. Di sini untuk spooling belum penuh. Nah, ini masih bisalah masuk di sekitar 50 meter ke atas. Untuk hasil lilitan main line di sini terlihat rapi men, dan untuk hasil spoolingnya pun rapi banget. Ini tidak ada penumpukannya pada bagian atas ataupun pada bagian bawah. Nah, kemudian di bagian drag clicker, dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire, dia menggunakan bahan metal flat dan ini sangat tebal sekali men untuk clicker wire-nya ini. Dan di sini untuk housing clicker, dia menggunakan bahan metal juga. Ini housing clickernya ini dia langsung menyatu ke bagian bodinya, jadi dia langsung di scrub jadi satu body. Dan di sini untuk kelebihan tipe seperti ini adalah di bagian finishingnya. Jadi untuk finishingnya itu akan jadi rapi sekali. Untuk housingnya itu benar-benar berada di pusat atau di tengah spoolnya. Jadi nanti untuk suara yang dihasilkan dia akan tetap stabil men. Karena ini menggunakan sistem scrub, jadi udah benar-benar presisi di tengah. Dan di sini kalau saya tes ya. Untuk kinerja dari drag clicker, nah ini berasa banget nih untuk pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clickernya. Karena untuk clicker wire-nya itu sangat tebal sekali tadi men, itu sangat keras sekali. Makanya dia berasa. Dan mungkin kalau kalian pakai reel ini menggunakan drag kecil, ini juga akan mempengaruhi di sistem drag untuk reel ini men, karena clickernya sangat keras sekali di sini. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan di sini terdengar sangat nyaring dan juga ini echo-nya itu tinggi banget men. Tuh, echo-nya itu tinggi banget. Dan sekarang kita akan dengar dulu untuk drag clicker sound dari real Oxgen SWAT ini. Dan untuk suara clicker yang dihasilkan pada real Oxgen SWAT ini ada di 91,6 desibel. Pada bagian line roller di sini dia terpasang presisi ya, dan ini untuk line rollernya dia terkesan cukup sensitif. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan brass dan di bagian dalam ini dia disupport dengan ball bearing, ada satu ball bearing. Ball bearingnya non stainless steel di sini. Kemudian di sini juga ada satu buah busing dan juga ada seal-nya. Lalu di sini untuk ball bearingnya saya akan ukur size-nya di 4,5 kali 8 kali 2,5. Dan di sini untuk line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan di sini pada bagian tutup spool. Kemudian di bagian rotor nut, di sini ada cover dan ada karet seal di bagian dalam. Kemudian untuk sambungan handle dan juga AC cap juga sudah terdapat karet seal. Untuk berat reel Oxgen SWAT size 3000 ada di 263 gram dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari reel ini. Di sini pada bagian support spoolnya, ball bearingnya ada di sini, bawah sini. Kemudian di bagian bawah ini dia pakai pin rupanya men, jadi nggak bisa langsung kita copotin ya. Kita harus buka dulu untuk pinnya ini.
Oke, pada bagian main shaft di sini dia menggunakan main shaft berbahan stainless steel. Main shaftnya cukup tebal di sini, mamen. Ini diameternya lebar. Lalu untuk bagian one way system, saya akan copotin dulu, bahaya ini pernya. Oke, jadi di sini ada satu babysitter. Lalu ada ball bearing. Ball bearingnya sih non stainless steel ball bearing. Kemudian ada one way clutch, ada pinion gear. Pinion gearnya dia pakai bahan ini brass seperti biasa. Dan ada one way. One way-nya pakai one way 2 arah, 6 roller bearing pada bagian dalam. Untuk bagian ball bearing di sini dia memiliki size di 6,5 kali 14 kali 4. Kemudian kita lanjutkan lagi pada bagian drive gear untuk reel ini. Ini bagian drive gearnya keren. Dia menggunakan bahan zinc. Untuk asnya ini dia menggunakan bahan stainless steel. Jadi untuk zincnya ini dia langsung diselot ke bagian stainless steelnya ini dan dicormati, mamen. Jadi pada bagian ini nih, di drive gear, lalu di bagian sini idle gear sampai ke sini, ini dia menggunakan satu bagian. Nah, jadi kayak as stainless steelnya ini dicolok lalu dia dicormati gitu. Nah, kemudian di sini untuk bagian drive gearnya ini, kalau saya lihat ini dia sudah menggunakan sistem cutting CNC dan ini akan membuat permukaan dari gearnya ini akan menjadi lebih halus, mamen. Dengan sistem cutting kayak gini dia akan jadi lebih presisi hingga nanti akan membuat putaran yang lebih ringan ya. Jadi untuk dia punya surface-nya itu antara gigi ketemu gigi itu dia lebih sempurna. Kemudian di sini untuk drive gearnya pun untuk sebuah reel di size 3000 terbilang cukup besar. Akan saya ukur. Untuk diameter drive gearnya itu ada di 32,25 mili. Yang mana biasanya untuk drive gear reel size 3000 itu paling ada di sekitar 27 sampai 28, mamen. Kemudian untuk panjang asnya di 36,23. Kemudian untuk diameter sebelah kanan di 6,96. Untuk yang belah kiri size-nya ada di 8 mili. Nah, kemudian untuk bagian tebal giginya ada di 1,92 dan juga untuk idle gearnya di 10,16 mm. Kemudian pada bagian oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slider disupport dengan satu buah slider guide pada bagian atas. Ini untuk oscillating slidernya. Kemudian di bagian oscillating gear ini udah dikunci ya dengan skrup. Jadi untuk oscillating gearnya ini pasti akan bergerak selalu presisi pada tempatnya. Nah. Kemudian untuk oscillating gear ini dia pakai bahan zinc. Dan ini untuk bushingnya akan saya coba copotin dulu. Kita akan ukur ya. Siapa tahu teman-teman mau upgrade jadi ball bearing. Ini size-nya ada di 4,5 kali 8 kali 2,5. Kemudian di bagian oscillating gearnya ini saya juga akan ukur size-nya. Mana dia tadi? Oh, ini dia. Size oscillating gearnya ada di 18 mili kali 2,15 untuk ketebalannya. Kemudian di bagian ini ya, di bagian support untuk pinion gear, ternyata di bagian bawahnya ini ada satu bushing lagi, mamen, di sini. Tapi dia bushing ya, bukan ball bearing. Jadi nanti untuk supportnya ini, nah kayak gini. Kalau dia pakai ball bearing sih harusnya akan lebih mantap lagi sih. Nah, di sini dia, mamen. Nah, dengan support 2 kayak gini, nah kayak gini. Untuk supportnya akan bagus sekali. Karena untuk pinion gear benar-benar ditopang di ujung sama ujung ya. Dan bebannya itu ada di tengah. Jadi nanti untuk perputaran pinion gear bebannya itu akan menjadi lebih rata pembagiannya ke dua bagian supportnya ini. Tapi kalau ini dia menggunakan ball bearing, ini akan jauh lebih mantap lagi sih. Untuk size-nya itu ada di 4,5 kali 8 kali 2,5, mamen. Siapa tahu ada yang mau upgrade jadi ball bearing di bagian situ, bisa juga. Kemudian untuk ball bearing pada bagian ini drive gear belum saya hitung juga. Oke, ball bearing drive gear ini untuk yang sebelah kiri ya. Kanan untuk yang kanan. 65 11 3. Kemudian untuk yang sebelah kiri yang ini. Size-nya di 75 14 4.
Lalu untuk jumlah ball bearing pada rel ini, kalau dari spesifikasi ada di berapa ya? Di 6 plus 1 ball bearing mamen, akan langsung saya hitung. Pada bagian support spool ada 1, di bagian line roller ada 1, di bagian drive gear ada 2, kemudian di bagian pinion gear ada 1, dan mungkin untuk yang satunya itu ada pada bagian sini mamen, di bagian apa namanya, knopnya ini. Cuman knopnya ini nggak bisa kita bongkar karena dia menggunakan sistem klem. Anggap aja satunya itu ada pada bagian knopnya ini, dan plus satunya ada pada bagian one way system di sini. Dan kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini akan saya cek dulu. Di sini untuk skrup-skrupnya aman semua. Washer, nah ini washer pada bagian one way system bereaksi keras. Seluruh ball bearing one way dan one way clutch, hal yang wajar sih. Kemudian untuk pin, nah ini di pinnya ini bereaksi keras mamen. Untuk clicker sih, clicker enggak ya. Clickernya bereaksi keras juga nih mamen. Cuman saya nggak tahu ini 304 atau yang mengandung besi. Kemudian ini pin untuk support spool bereaksi keras terhadap magnet. Lalu di bagian per dalam ini, per dalam masih bereaksi keras ya terhadap magnet. Kemudian skrup sih aman semua. Bagian sini, nah ini di bagian washer untuk bagian rotor bereaksi keras. Terbilang sih untuk reel ini spare part yang bereaksi keras terhadap magnet itu udah 50-50 ya. Dibilang banyak ya nggak banyak, dibilang dikit ya juga ada. Dan untuk reel ini kalau kita lihat dari perpaduan spare partnya, beberapa hal sih yang menjadi nilai plus. Yaitu yang pertama pada bagian drive gearnya, dia memiliki drive gear yang ukurannya cukup besar di sini. Hingga akan membuat torsi dari relnya ini menjadi lebih besar juga mamen, walaupun dia menggunakan rasio di HG, di high gear di 6.2 berbanding 1, tapi akan sangat tertolong sekali dengan drive gear ukuran jumbo seperti ini. Kemudian pada bagian body, untuk reel ini dia menggunakan body grafin. Untuk body grafin tentunya dia lebih oke ya jika dibandingkan dengan body grafit mamen. Dan untuk teman-teman mungkin yang bertanya, untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Akan ada banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk mancing dengan reel ini mamen. Seperti misalnya bermain di kelas Galatama, Kolaman, Nyimas, apapun gitu di kelas turnamen ya. Bermain casting, kemudian bermain light jigging, kemudian bermain dasaran, bottom, rock fishing. Untuk pasiran juga saya rasa oke sih di size 6000-nya. Kemudian untuk PE, untuk PE itu di size 3000 ini kalian bisa isi PE 1,5, 2, 3, 4 masih oke. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran di PE 0,8, 1,5, kemudian PE 12, PE 13. Ini masih cocok sekali untuk size 3000. Untuk spot, saltwater, freshwater saya rasa udah oke. Cuman untuk pemakaian tetap perawatan itu nomor 1 mamen. Perawatan sesuai dengan kondisi keadaan kita di lapangan tadi bagaimana. Terutama di bagian ball bearing, karena untuk reel ini untuk ball bearingnya saya lihat dia belum menggunakan stainless steel ball bearing. Dan kemudian untuk tingkat keawetan tentunya juga tergantung dari cara kita untuk menggunakan reelnya ini. Jika teknik kita benar dalam menggunakan reel dan juga perawatannya, saya rasa untuk reelnya pasti akan awet mamen. Dan kurang lebih seperti itu sih untuk harga reel Oxgen SWAT ini. Saya belum cek juga untuk harganya, saya akan cek dulu sebentar. Itu dibanderol di range harga di sekitar 500 hingga 600-an ribu, tergantung dari toko yang jual, tergantung dari voucher yang diberikan oleh toko, dan tergantung voucher yang kalian punya mamen. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki produknya, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.